Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Prihatina Salihah. Di video kali ini saya buat untuk bertujuan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Metodologi Islam yang diampu oleh Bapak dosen kami, yaitu Bapak Ahmad Mahfudli MPD. Nah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bagi kalian masih bertanya-tanya kan. Nah, di sini ada soal dengan deskripsi masalah sebagai berikut. Soal pertama adalah, sebagian kaum orientalis ada yang mengatakan bahwa agama Islam adalah buatan Nabi Muhammad dan merupakan hasil jiplakan dari agama Yahudi yang dimodifikasi. Dikarenakan adanya beberapa ajaran yang sama, diantaranya poin yang pertama adalah Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Nah, argumen saya adalah dengan bukti yang sangat kuat dari kesamaan konsep penciptaan dalam 6 hari ini tidak berarti bahwa Islam menciplak Yahudi. Banyak agama dan tradisi kuno juga memiliki konsep penciptaan dunia dalam waktu tertentu. Dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 54 yang berbunyi, sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas Arsy. Jadi, meskipun ada perbedaan fundamental antara konsep Islam dan Yahudi terkait penciptaan, dalam Islam, setelah menciptakan langit dan bumi, Allah tidak membutuhkan istirahat karena Allah Maha Kuasa dan tidak membutuhkan pemulihan energi. Nah, dalam Yahudi disebutkan bahwa Tuhan beristirahat pada hari ke-7, yang dalam Islam ditolak karena Allah tidak membutuhkan istirahat. Ini menunjukkan bahwa konsep Islam tentang penciptaan adalah unik dan bukan hasil jiplak dari Yahudi. Poin kedua adalah pernyataan tentang ada satu hari yang suci dalam sepekan, yaitu hari Sabtu bagi orang Yahudi dan hari Jumat bagi orang Islam. Jadi, dalam Islam, hari Jumat memiliki keutamaan sebagai Sayyidul Ayyam atau penghulu hari, dan Rasulullah SAW bersabda, hari terbaik di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Jadi perbedaan utama antara Islam dan Yahudi dalam hal ini adalah orang Yahudi meyakini hari Sabtu sebagai hari istirahat total atau Sabat, di mana mereka dilarang bekerja. Nah, dalam Islam, hari Jumat bukan hari libur, tetapi hari penuh keberkahan, di mana umat Islam diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Jika Islam hanya menjiplak dari Yahudi, maka hari ibadah utama seharusnya tetap Sabtu, bukan Jumat. Ini membuktikan bahwa Islam memiliki konsep tersendiri dalam pengaturan ibadahnya. Nah, poin ketiga adalah pernyataan tentang ada sekitar 14 kosakata yang ada dalam Al-Quran yang merupakan kosakata yang hanya ada dalam kitab orang Yahudi. Nah, bahasa Arab dan Ibrani ini sama-sama berasal dari rumpun bahasa Semit, sehingga wajar jika ada kesamaan kosakata. Namun, fakta ini tidak membuktikan bahwa Islam menjiplak Yahudi. Karena yang pertama, bahasa berkembang secara alami, dan dalam linguistik tidak ada bahasa yang sepenuhnya asli tanpa pengaruh dari bahasa lain. Kemudian yang kedua, penggunaan kosakata bukan berarti menjiplak ajaran, melainkan adanya keterkaitan budaya dan geografis. Nah, poin keempat dari pernyataan ini adalah Nabi Muhammad pernah berdagang ke Syam dan disinyalir belajar ajaran Yahudi dengan para pemuka agamanya yang kemudian dimodifikasi menjadi agama Islam. Nah, tuduhan ini tidak memiliki bukti sejarah yang valid karena Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca dan menulis, yang membuktikan bahwa beliau tidak belajar dari kitab Yahudi atau Nasrani. Kemudian perjalanan dagang ke Syam sangatlah singkat dan tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau mempelajari agama secara mendalam dari orang Yahudi. Nah, jika Nabi Muhammad SAW hanya menjiplak dari Yahudi, mengapa orang-orang Yahudi sendiri menolak Islam? Untuk soal yang kedua adalah
Jadi ada sebuah cerita nih. Ada seorang suami yang sangat mencintai istrinya dan akan melakukan apapun agar istrinya bahagia. Setelah sekian tahun, sang istri mengandung anak yang sudah lama didambakan. Suatu saat sang istri ngidam air kelapa muda yang kebetulan belum musim berbuah. Hanya ada satu pohon kelapa yang tinggi, kepunyaan tetangganya yang ada buah kelapa mudanya. Sang suami pun akan melakukan segalanya demi bisa mendapatkan buah kelapa muda tersebut agar istrinya bahagia. Bagaimana implementasinya, metode dan metodologi dalam masalah tersebut? Di sini saya akan menjelaskan metode dan metodologi sesuai ajaran Islam. Jadi metode di sini adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Jadi si suami ini itu harus mencari cara yang halal untuk mendapatkan kelapa muda. Misalnya, si suami bisa meminta izin kepada pemilik pohon. Kemudian bisa membelinya jika pemilik bersedia menjual. Kemudian mencari alternatif lain seperti membeli kelapa muda dari daerah lain atau bisa mencari buah lain sebagai pengganti. Kemudian metodologinya yaitu pendekatan berpikir dalam mengambil keputusan. Jadi si suami ini tuh harus mempertimbangkan hukum Islam dalam bertindak. Dalam Islam, tujuan baik tidak bisa dicapai dengan cara yang haram. Jika suami nekat mengambil kelapa tanpa izin, itu termasuk ghosab, mengambil hak orang lain secara paksa yang dilarang oleh Islam. Kemudian, metodologi Islam ini mengajarkan konsep ijtihad, yaitu berpikir mencari solusi terbaik yang sesuai dengan syariat dan tidak merugikan orang lain. Nah, kesimpulannya apa? Suami harus mencari cara yang benar dalam memenuhi keinginan istrinya, bukan dengan mencuri atau mengambil tanpa izin. Islam mengajarkan solusi yang sesuai dengan etika dan hukum syariat. Nah, pertanyaan terakhir adalah jelaskan peta konsep MSI dan apakah mungkin Islam disebut sebagai ilmu pengetahuan? Jika mungkin, jelaskan aspek-aspek yang mendukung statement tersebut. Jelaskan secara ringkas dan mudah dipahami. Nah, peta konsep MSI ini adalah metodologi studi Islam adalah cara ilmiah dalam memahami Islam. Peta konsepnya meliputi yang pertama, ada sumber Islam yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kemudian yang kedua adalah pendekatan studi yaitu normatif adalah agama, historis adalah sejarah, filosofis adalah pemikiran, dan sosiologis adalah masyarakat. Kemudian yang ketiga ada metode penelitian Islam yaitu tafsir, hadis, usul fikih, dan lain-lain. Dan apakah Islam adalah ilmu pengetahuan? Sebagai ilmu pengetahuan, jawabannya adalah iya. Islam bisa disebut ilmu pengetahuan karena memiliki karakteristik ilmiah. Seperti yang pertama adalah sistematis. Islam memiliki hukum dan aturan yang jelas. Kemudian yang kedua adalah empiris. Al-Quran mengajak manusia untuk mengamati alam. Buktinya adalah dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20. Kemudian yang ketiga adalah rasional. Jadi Islam mendorong penggunaan akal untuk memahami hukum yang dijelaskan dalam bukti kuat yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 164. Kemudian yang keempat adalah terbuka terhadap penelitian. Jadi banyak ayat yang memotivasi manusia untuk meneliti ilmu pengetahuan. Maka Islam bukan hanya agama, tetapi juga sistem ilmu mencakup sains, sosial, dan spiritual. Nah, itulah jawaban saya terhadap pertanyaan-pertanyaan untuk tugas ujian tengah semester ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami bagi kalian. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.